Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Nur Adita dari Prodi Sistem Informasi NPM 22700051695. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah Sistem Operasi R03 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam. Selanjutnya di sini ada soal nomor 1. Jelaskan cara kerja operasi sistem mobil secara umum. Di sini terdapat jawabannya, yaitu cara kerja sistem operasi atau iOS mobil secara umum mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, iOS mobil mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penjadwalan tugas, dan pengelolaan daya agar penggunaan perangkat menjadi efisien. Selanjutnya, iOS menyediakan antarmuka pengguna atau UI untuk interaksi pengguna melalui layar sentuh, tombol, dan gestur, termasuk beranda, aplikasi, widget, dan elemen navigasi lainnya. Sistem operasi mobile memungkinkan pengguna untuk mengelola aplikasi, mengatur siklus hidup aplikasi, dan memberikan izin yang sesuai. Fitur keamanan seperti enkripsi dan autentifikasi melindungi data pengguna. Sementara, konektivitas ke jaringan seluler, Wi-Fi, dan Bluetooth memungkinkan akses internet dan layanan online. Pembaruan sistem berkala meningkatkan kinerja dan keamanan. Dengan demikian, iOS Mobile mengintegrasikan berbagai fungsi untuk pengalaman pengguna yang lancar, aman, dan terhubung. Selanjutnya di sini terdapat soal nomor 2, yaitu jelaskan cara kerja iOS, Android, keunggulan, dan kelemahannya. Di sini jawabannya. Berikut adalah cara kerja, keunggulan, dan kelemahan iOS Android. Cara kerja Android. 1. Kernel Linux. Android menggunakan kernel Linux sebagai dasar sistemnya. Kernel ini mengolah sumber daya perangkat keras seperti memori, prosesor, dan perangkat input atau output. 2. Runtime environment. Android menggunakan ART atau Android Runtime sebagai lingkungan runtime untuk menjalankan aplikasi ART bertanggung jawab untuk menerjemahkan dan mengeksekusi kode aplikasi dalam format yang dapat dipahami oleh perangkat keras. 3. Ada framework aplikasi. Framework aplikasi Android menyediakan berbagai fungsi yang memudahkan pengembangan aplikasi, termasuk manajemen jendela, akses ke sensor, perangkat keras, dan layanan sistem lainnya. 4. Ada aplikasi. Pengguna berinteraksi dengan perangkat Android melalui aplikasi. Aplikasi dapat diunduh dan diinstal dari Google Play Store atau sumber lainnya. Kemudian di sini terdapat keunggulan Android. 1. Keterbukaan atau open source. Android bersifat open source, memungkinkan pengembang untuk mengakses dan memodifikasi kode sumber sesuai kebutuhan mereka. Kedua, dukungan perangkat keras. Android mendukung berbagai perangkat keras dari berbagai produsen, memberikan pengguna banyak pilihan dalam hal perangkat yang ingin mereka gunakan. Ketiga, ada ketersediaan aplikasi. Google Play Store menyediakan akses ke ribuan aplikasi, mulai dari permainan hingga produktivitas, memungkinkan pengguna untuk menemukan dan menginstal aplikasi sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya di sini ada kelemahan Android. 1. Fragmentasi. Karena ketersediaannya banyak versi Android dan modifikasi dari produsen perangkat, pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh pembaruan sistem operasi tersebut terbaru dan konsisten. 2. Keamanan. Karena keterbukaan dan fragmentasi platform, Android rentan terhadap serangan malware dan kebocoran data. Selain itu, pembaruan keamanan mungkin tidak segera tersedia untuk semua perangkat. 3. Kinerja yang bervariasi. Kinerja perangkat Android dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat keras dan optimasi perangkat lunak oleh produsen. Selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Jelaskan rekrutmen khusus dari sisi hardware support yang diperlukan untuk iOS Android. Berikut adalah jawabannya.
Berikut adalah beberapa requirement khusus dari sistem hardware untuk mendukung iOS Android. Satu, ada CPU atau Central Processing Unit. Android membutuhkan prosesor yang cukup kuat untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar. Prosesor dengan arsitektur ARM biasanya digunakan dalam perangkat Android. Dua, ada RAM atau Random Access Memory. RAM diperlukan untuk menjalankan aplikasi secara bersamaan dan menyimpan data sementara. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi dapat dijalankan tanpa mengalami lag. 3, ada storage. Android memerlukan ruang penyimpanan internal untuk menginstal sistem operasi aplikasi dan menyimpan data pengguna. Kapasitas penyimpanan yang lebih besar memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak aplikasi dan file. Keempat, ada GPU atau Graphics Processing Unit. GPU diperlukan untuk mendukung tampilan grafis yang halus dan lancar, terutama untuk aplikasi dan permainan yang membutuhkan rendering grafis yang kompleks. Kelima ada layar sentuh atau touchscreen. Android dirancang untuk digunakan dengan layar sentuh, sehingga perangkat harus dilengkapi dengan layar sentuh yang responsif. Berikutnya di sini ada soal nomor 4, yaitu jelaskan desain khusus iOS Android tergantung dengan connectivity mobile network. Kemudian di sini terdapat jawabannya, yaitu desain khusus OS Android terutama bergantung pada konektivitas jaringan seluler untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Ini termasuk mengoptimalkan sinyal, switching antara jaringan 3G, 4G, 5G, dan mengelola penggunaan data agar efisien. Selain itu, Android juga mendukung fitur-fitur seperti VoLTE atau Voice over LTE dan Wi-Fi calling untuk meningkatkan kualitas panggilan dan konektivitas dalam kondisi jaringan yang bervariasi. Berikutnya di sini terdapat soal nomor 5. Jelaskan syarat compatibility aplikasi untuk diintegrasikan dengan iOS Android. Berikut di sini terdapat jawaban nomor 5, yaitu syarat compatibility aplikasi dengan sistem operasi Android meliputi 1. Memenuhi standar dan persyaratan ditetapkan oleh Google Play Store. 2. Mendukung versi Android yang relevan dan tidak usang. 3. Tidak bertentangan dengan kebijakan keamanan dan privasi Android. 4. Mengikuti panduan desain UI atau UX Android agar aplikasi terlihat dan berfungsi secara konsisten dengan platform. Yang kelima, yang terakhir, menyesuaikan dengan berbagai jenis perangkat Android, termasuk tablet dan smartphone, dengan berbagai ukuran layar dan resolusinya. Baik, sekian presentasi hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi R03 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.